Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kelima untuk mata kuliah teknologi sediaan steril dengan temanya itu adalah tentang tonisitas ya. Nanti di sini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu tonisitas, apa pentingnya tonisitas, sehingga nanti kaitannya adalah tahu tentang perhitungan larutan isotonis ya, perhitungan nilai isotonisnya, karena seperti sudah diperlihatkan juga di praktikumnya tentang perhitungan tonisitas ya. Jadi pendahuluan praktikumnya memang belum detail makanya sekarang ini adalah materi untuk penjelasannya. Oke. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu tonisitas itu apa ya. Proses difusi dari suatu pelarut melewati membran semi permeabel dari larutan yang memiliki konsentrasi encer menuju larutan yang lebih pekat dikenal sebagai osmosis ya. Jadi di sini kita pahami dulu istilah osmosis, sehingga nanti kan definisinya atau penjelasan dari tonisitas itu adalah tekanan osmosis. Kita pahami dulu adanya suatu kondisi osmosis, proses difusi melalui dari pelarut dengan konsentrasi yang encer ke yang pekat, dari jumlah kerumunan yang minimal ke masuk dia ke jumlah yang maksimal. Tekanan yang harus diperlukan pada sisi yang lebih pekat dari membran untuk mencegah aliran pelarut murni melewati membran dari larutan encer itu dikenal sebagai tekanan osmosis. Jadi yang tadi itu adalah istilah atau definisi dari osmosisnya, kemudian dilanjutkan dengan adanya suatu tekanan yang diberikan pada sisi bagian yang pekat. Tadi kan yang sedikit itu akan masuk ke bagian yang banyak. Nah, yang bagian banyak ini tentu dia akan lakukan ibaratnya seleksi lah dulu gitu ya, atau menjaga kalau dibuka pintu yang banyak ini tidak akan keluar. Nah, itu yang disebut dengan tekanan osmosis. Tekanan yang harus diberlakukan pada sisi yang lebih pekat dari membran untuk mencegah aliran pelarut murni melewati membran dari larutan encer. Oke, suatu larutan garam yang jika dicampurkan dengan darah, kemudian air dari lingkungan larutan garam tersebut memasuki eritrosit, menyebabkan terjadinya pemelaran dan akhirnya menyebabkan sel darah merah pecah dengan memecahkan hemoglobin. Larutan bersifat hipotonik dan fenomena ini dikenal sebagai hemolisis. Ingat lagi ya, adanya istilah hemolisis itu kita ketemunya pada pertemuan pertama ya. Kondisi-kondisi yang akan terjadi pada penggunaan sediaan parenteral ya. Pada saat diinjeksikan itu kemungkinan akan terjadinya hemolisis ya. Artinya si pecahnya sel darah merah. Karena apa? Karena larutannya yang bersifat hipotonik. Pada pertemuan sebelumnya ya, itu sudah dijelaskan juga mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih bisa diterima, hipo atau hiper ya. Jadi jawabannya adalah yang hipertonik daripada yang hipotonik. Hemolisis terjadi jika air berdifusi dari larutan luar garam hipotonik menuju bagian dalam eritrosit, menyebabkan terjadinya pemelaran dan akhirnya sel pecah. Untuk mengukurnya, alat ukur tonisitas itu namanya osmometer ya. Jadi tensimeter ya, tekanan darah itu tensimeter. Kalau ini tonisitas osmometer, osmosis ya, mengukur tekanan osmosis. Bahan pembantu pengatur tonisitas itu adalah NaCl, glukosa, sukrosa, KNO3, NaNO3. Artinya apa di sini? Pada laporan sementaranya nanti bahan tambahan yang dapat digunakan untuk membuat suatu larutan itu isotonis itu adalah bisa di antara kelima bahan ini. Dapat NaCl, glukosa, sukrosa, KNO3 dan NaNO3. Oke, ini sediaan yang harus isotonis. Sepertinya ini sudah dipelajari pada kondisi sebelumnya ya. Mungkin poin yang terakhir, cairan tubuh kita masih dapat menahan tekanan osmosis larutan injeksi yang sama nilainya dengan larutan NaCl 0,6 sampai 2%. Ini juga sudah pada pertemuan sebelumnya. Rank
tekanan osmosis yang masih bisa diterima sama tubuh kita, cairan tubuh kita. Minimal itu 0,6, maksimalnya di 2%. Keumumannya adalah 0,9%. Oke, kita lanjut ke larutan isotonis. Jika suatu larutan konsentrasinya sama, besar dengan konsentrasi di dalam sel darah merah, sehingga tidak terjadi pertukaran cairan antara keduanya, maka larutan itu dikatakan larutan isotonis atau ekivalen dengan larutan 0,9% NaCl ya. Jadi intinya isotonis itu ibaratnya kalau suatu geng gitu ya. Jika seseorang akan masuk ke suatu geng itu, dia harus mengkondisikan dirinya dengan si geng tersebut, dari segi outfitnya, mungkin dari segi gadgetnya, artinya levelnya seimbang ya, levelnya sama, sehingga jika dia akan masuk ke dalam bergabung dengan geng itu dapat menerima dia ya, karena mereka selevel gitu ya. Nah, artinya di situ larutan isotonis itu adalah larutan dengan konsentrasinya sama dengan konsentrasi di dalam sel darah merah, sehingga tidak terjadi pertukaran cairan. Larutan obat suntik dikatakan isotonis jika, jadi ini adalah persyaratan atau kondisi suatu obat suntik atau sediaan parenteral dinyatakan isotonis. Yang pertama itu mempunyai tekanan osmosis sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh atau darah ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, mempunyai titik beku sama dengan titik beku cairan tubuh, yaitu min 0,52 derajat Celcius. Jadi yang pertama, suatu larutan disebut isotonis jika mempunyai tekanan osmosis sama dengan cairan tubuh, yaitu 0,9% setara dengan NaCl 0,9%, kemudian mempunyai titik beku sama dengan titik beku cairan tubuh ya, PTB, titik beku cairan tubuh, yaitu min 0,52 derajat Celcius. Jadi kalau tidak harus dua-duanya, tetapi di salah satu biasanya keumumannya dia pasti akan ngikut ya. Jadi jika dia sudah isotonis secara ekivalensi NaCl, seharusnya di PTB-nya dia juga akan isotonis juga. Oke, ke hipotonis. Jika larutan injeksi mempunyai tekanan osmosis lebih kecil ya, hipo namanya ya, lebih kecil. Air dari larutan injeksi akan diserap dan masuk ke dalam sel. Akibatnya, dia akan mengembang dan menyebabkan pecahnya sel. Jadi air tadi itu jumlahnya semakin banyak di sel dengan ukuran selnya yang tetap. Gimana kalau semakin menyempit tentu dia akan mengembang dan ujung-ujungnya dikhawatirkan itu akan pecah. Jika yang pecah itu sel darah merah, maka disebut dengan hemolisa ya. Hemolisis tadi ya, kalau sel darah merah yang pecah. Pecahnya sel ini akan dibawa aliran darah dan dapat menyumbat pembuluh darah yang kecil seperti pembuluh darah otak. Contohnya di sini akan terjadi kondisi stroke ya. Oke, hipertonis tentu adalah kebalikannya dari yang hipo. Tekanannya itu lebih besar daripada tekanan osmosis, yaitu lebih besar daripada 0,9%. Kondisinya adalah air di dalam sel akan ditarik keluar dari sel. Kalau yang tadi hipo, yang di luar akan masuk ke dalam. Kalau yang ini yang di dalam, yang sudah ada di dalam itu akan ditarik keluar dari selnya tadi, sehingga sel akan mengkerut. Tetapi keadaan ini bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan rusaknya sel tersebut, tetapi menyebabkan nyeri pada penyuntikan. Nah, ini pula tadi kan pilihannya hiper atau hipo, hiper. Tapi konsekuensinya adalah akan menimbulkan agak sedikit nyeri pada saat penyuntikan. Nyerinya ini tetapi masih bisa ditoleransi ya, tidak sampai, intinya kalau ditusuk saja itu sudah pasti akan nyeri gitu ya. Pada saat diinjeksikan atau dikeluarkan obatnya mungkin akan bertambah sedikit, tetapi masih bisa ditoleransi untuk rasa nyeri. Oke, kita masuk ke cara menghitung tekanan osmosis.
ionisitas dengan PTB ini dianggaplah bahwa larutan isotonis itu mempunyai titik bekunya sama dengan titik beku cairan tubuh ya, tentu saja lah ya, karena ini adalah in vitro ya, dianggap serupa dengan kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya di mana? Di dalam tubuh. Untuk zat-zat bukan elektrolit, larutan yang sama molaritasnya adalah isotonis. Misalnya, larutan glukosa 1 molar isotonis dengan larutan fruktosa 1 molar. Artinya di sini adalah kata kuncinya jika dia sama-sama 1 molar untuk nilai molaritasnya, berarti dia isotonis. Akan tetapi tidak isotonis dengan larutan natrium klorida 1 molar karena dalam air terionisasi menjadi 2 ion. Nah, ini kimia dasar lagi ya. Suatu senyawa itu ada terdiri dari campuran beberapa ion ya, yang bukan ion, akan menghasilkan berapa molar gitu per pecahannya tadi ya, kalau si NaCl, karena dalam air terionisasi menjadi 2 ion, ion Na dan ion Cl ya. Kalau fruktosa dia cuma 1 saja, ionnya nilainya 1 molar. Jadi tekanan osmosa dan penurunan titik beku adalah fungsi jumlah bagian zat di dalam larutan. Adalah fungsi jumlah bagian zat di dalam larutan. Maksudnya di sini ya, 2 ionnya ini tadi atau 1 ionnya tadi. Cara perhitungan penurunan titik beku dibagi menjadi 2 cara. Pertama, penurunan titik beku molar. Yang kedua, penurunan titik beku berdasarkan tabel. Ya, jadi ini untuk tabel PTB serta nanti tabel ekivalensi itu akan dibuatkan videonya ataupun nanti diinsertkan saja di materi ini. Pertama, penurunan titik beku molar. Untuk zat-zat bukan elektrolit larutan yang sama, ini sudah tadi ya. Oke. Bila 1 gram mol zat dilarutkan dalam 100 gram pelarut, 1 gram mol zat dilarutkan dalam 100 gram pelarut menunjukkan penurunan titik beku yang tetap disebut penurunan titik beku molar. 1 gram zat dilarutkan dalam 100 gram pelarut menunjukkan penurunan titik beku yang tetap, dia konstan, disebut berarti titik bekunya itu molar. Untuk air tetapannya 18,6 derajat Celcius untuk 100 gram pelarut. Jadi untuk larutan yang mengandung 1 gram zat per liternya adalah 1,86 derajat Celcius untuk titik bekunya. Misalnya seperti ini ya, glukosa itu dia punya BM berat molekul 180, dilarutkan di dalam air, maka larutan glukosa isotonis akan mengandung 0,52 dibagi 1,86 dikali 180. Oke, sebelumnya 0,52 dari mana? Ini adalah nilai dari PTB cairan tubuh kita ya. Dibagi 1,86. 1,86 itu adalah tetapan air. Untuk air tetapannya di ini untuk 1 gram zat atau liter. Jadi untuk larutan yang mengandung 1 gram zat per liternya adalah 1,86 derajat Celcius dikali BM-nya. Sehingga hasilnya adalah 5 gram per 100 ml atau 5%. Dengan kondisi glukosa di dalam air tidak terionisasi. Jika dia tidak terionisasi, dia akan membentuk ion, sehingga dia balik lagi ini pemahamannya tentang dia titik bekunya isotonis, jadi ya sama dia di 1 molar tadi. Untuk NaCl yang merupakan larutan elektrolit yang terionisasi di dalam air, oke, jadi kondisinya ini ya. Kalau yang si glukosa itu dia kenapa 1 molar isotonis dengan fruktosa 1 molar, karena dia kondisinya tidak terion, tidak ada terurai. Tadi Ibu bilang tadi glukosa dia akan tetap menjadi 1 bagian glukosa, sedangkan NaCl itu akan pecah jadi Na+ dan Cl-. Nah, di sini dia penjelasannya. Untuk NaCl yang terionisasi di dalam air, berarti kalau dia terpecah itu akan terjadi proses ionisasi ya, berubahnya senyawa menjadi bentuk ion-ionnya. Penurunan titik beku selain ditentukan oleh jumlah molekul juga tergantung dari jumlah ion di dalam larutan. 1 gram mol NaCl
dengan berat molekul 58,5 dengan derajat ionisasi 0,67 dalam 1 liter air. Bila 100 mol NaCl ada 67 mol terionisasi menjadi 67 ion Na dan 67 ion Cl ditambah 33 mol NaCl, sehingga totalnya itu adalah 167 ion dan molekul. Penurunan titik beku NaCl, ini lanjutan yang tadi ya, jumlah ion dan molekul per molekulnya dikali tetapan PTB air. 167 itu adalah jumlah ionnya per 100 molnya tadi dikali PTB air 1,86 derajat Celcius, sehingga suhunya adalah 3,1 derajat Celcius. Jadi larutan isotonis NaCl kadarnya adalah 0,52 PTB air tadi dibagi 3,1 atau suhu dari NaCl-nya tadi dikali BM dari NaCl ya, sehingga dapatnya adalah 0,9%. Dianggap NaCl terionisasi 100%. Nah, ini juga bisa menjadi penjelasan kenapa ekivalen dengan NaCl 0,9%. Dari sinilah dia perhitungannya dari penurunan titik beku molarnya. Jadi rumus ini langsung bisa dimasukkan jika dia tidak terionisasi. Langsung saja PTB per tetapan airnya 0,52 per tetapan air dikali BM. Kalau yang untuk NaCl dihitung dulu, kita cari tahu dulu berapa ionnya, karena dia terionisasi menjadi ion Na dan Cl- ya, sehingga ada totalnya itu menjadi 167. Baru setelah didapatkan suhunya tadi, baru bisa dihitung larutan isotonisnya seperti perhitungan dari glukosa ataupun fruktosa tadi. Oke, ini penurunan titik beku berdasarkan BPC. BPC memberikan persamaan untuk menghitung jumlah zat yang harus ditambahkan untuk mendapatkan larutan isotonis sebagai berikut. B itu adalah 0,52 dikurang B1 C per B2. B adalah bobot dalam gram zat yang ditambahkan dalam 100 ml hasil akhir. B1 penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V zat khasiat. Oke, B1 zat khasiat. Untuk B2 penurunan titik beku air yang disebabkan oleh penambahan 1% B per V zat tambahan. Berarti yang kedua ini adalah B2 nya adalah zat tambahan. C adalah kadar zat khasiat di dalam persen B per V. Jadi yang pertama dengan molar, sekarang kita pakai BPC. Ini ada perhitungannya gitu ya, untuk penentuan titik bekunya. Oke, 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan. 3 jenis tadi kan sudah dijelaskan ya, tonisitas, isotonis, hipo, dan hiper. Nah, itu berlaku di perhitungan menggunakan titik beku ini yang berdasarkan BPC. Keadaan isotonis artinya adalah B sama dengan 0. Berarti B1 dikali C itu adalah 0,52. B1 ini adalah titik beku zat dikali konsentrasinya tadi. Ya, konsentrasi zatnya. Kadar zat khasiat dalam persen B per V. B1 penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% zat khasiat. Kalau dia hipo, B-nya bernilai positif, maka hasil B1C kecil dari 0,52, hipo lah ya, kecil dari 0,52. Kemudian kalau dia hiper, tentu saja kebalikannya, dia akan besar. Hipotonis dia positif, hipertonis dia negatif. Jadi di sini pemahamannya ada 3 kondisi gitu ya. Isotonis, nilai B-nya tadi, B itu adalah bobot dalam gram zat yang ditambahkan dalam 100 ml hasil akhir. Itu yang akan dicari, atau bobot akhirnya gitu ya, bobot akhir dari gram zat yang ditambahkan dengan si zat tambahannya. Kalau dia isotonis berarti B-nya itu sama dengan 0.
Kalau dikaitkan sama yang rumusnya tadi itu adalah B1C-nya sama dengan 0,52. Kalau dia hipotonis, B-nya positif, B1C-nya kecil. Hipotonis kecil dari 0,52, hipertonis kebalikannya, B-nya negatif, B1C-nya besar dari 0,52. Oke, biar tidak bingung kita kasih langsung contoh soal. Jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V asam borat adalah 0,288, kadar asam borat dalam 300 ml larutan asam borat isotonis adalah. Oke, jadi dipahami kembali dari soal ini, 1% B per V asam borat itu adalah nilai PTB-nya 0,288. Penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% B per V asam borat itu adalah 0,288. Itu adalah untuk kondisi B1. Kadar asam borat di dalam 300 ml larutan asam borat isotonis berapa? Yang ditanya ya. Dengan kondisi rumusnya itu adalah 0,52 dikurang B1 dikali C per B2. Dari data tadi itu yang sudah ada adalah yang di B1-nya. Yang akan dicari adalah di B2. Untuk si zat tambahannya itu ada ya isotonis, maka untuk B2-nya itu adalah 0. Jadi kondisi isotonis itu tadi apa? B-nya sama dengan 0. Nah ya, jadi ini adalah kaitan antara kondisi tekanan osmosisnya ini tadi dengan si rumusnya. Jadi tinggal dihitung 0,52 dikurang 0,288 dikali C. 0,288 dikali X, C itu sama diganti dengan X itu sama dengan 0,52. X sehingga X adalah 0,52 dibagi 0,288, dapatnya itu adalah 1,805. Jadi kadar asam borat itu di dalam 300 ml tadi, jadi untuk kadarnya itu ini konsentrasinya itu sudah di dalam 300 ml. Oke, nah biar lebih paham lagi silakan tugas pertama. Soal di tugas pertamanya, jumlah volume larutan dekstrosa anhidrat isotonis yang dapat dibuat jika tersedia 50 gram glukosa. Ya, jadi di sini datanya cuman bobotnya tadi itu adalah glukosanya itu adalah 50 gram, kondisinya isotonis berarti B sama dengan 0. Ya, jadi silakan dicoba perhitungannya ya. Oke, untuk contoh soal kedua, kalau tadi kan satu zat saja ya, sekarang diaplikasikan di dalam satu resep. Pilokarpinitra 0,1, PTB-nya 0,13, NaCl QS ad isotonis, PTB-nya 0,57, Aquades ad 10. Ya, jadi akan dibuat suatu tetes mata ini ya, pilokarpin. Berapa gram NaCl yang ditambahkan agar larutannya isotonis? C pilokarpin sama dengan 0,1 gram per 10 dikali 100 sama dengan 1%. C itu adalah konsentrasinya tadi ya. Sehingga kita masukkan rumusnya 0,52 dikurang B1 PTB pilokarpin 0,13 dikali 1 adalah konsent C-nya tadi dibagi PTB isotonis dari si NaCl ya. PTB dari NaCl, sehingga hasilnya adalah 0,67 gram per 100 ml. Maka NaCl yang harus ditambahkan untuk 10 ml itu adalah, ya dibagi saja ya, dari 670 jadi 67 mg. Oke, ini kan untuk 100, perhitungannya adalah di dalam 100 ya. Kenapa seperti itu? Karena dari rumusnya itu sudah dinyatakan ya, persen. Yang dinyatakan persen itu adalah 100 bagian ya, jumlah gram di dalam 100 ml. Jadi gram per volume, B per V ya, sehingga perhitungannya akan dicari dulu menjadi kadarnya itu di dalam 100%. Kalau di dalam 10 kan dia 0,01 ya, 0,01 dikali 100 sehingga dia baru hasilnya adalah 1%. Nah,
ini soal keduanya, silakan dicoba. Cari berapa gram dekstrosa anhidrat yang harus ditambahkan agar larutannya isotonis. PTB-nya nanti untuk tabel PTB akan menyusul di buatkan videonya. Oke, silakan lihat FI ke-6-nya di halaman 2296 dengan judulnya itu adalah tabel larutan isotonik, di mana dari tabel ini kita akan dapat mengetahui ekivalensi dari si NaCl ya. Untuk keterangannya, nah ini adalah kesetaraannya. Kesetaraan natrium klorida dan PTB. Jadi satu tabel ya untuk larutan dengan kadar B per V tertentu. Kolomnya terdiri dari zat kimianya apa? Kadar larutan, kesetaraan natrium klorida. Nah, ini Ibu bilang tadi ya, untuk kesetaraannya atau kadar larutannya itu ada dalam 5 konsentrasi, 0,5, 1, 2, 3, dan 5%. Pada kadar isoosmotik dia berapa ya. Sehingga tadi ini judul tabelnya adalah kesetaraan NaCl dan PTB. Artinya di sini pada kolomnya ini itu ada dua nilainya. Yang di bagian atas itu adalah ekivalensi NaCl, PTB, tentu saja dia pakai suhu, berarti yang di bawahnya. Yang kita lihat itu adalah yang di kolom 1% ya. Silakan catat, yang dilihat itu adalah di kolom 1%. Soal kita tadi itu adalah pilokarpin. Coba kita lihat di sini ya untuk si pilokarpin. Oke, ini tadi ya, pilokarpin nitrat 0,24, bisa dicek lagi nanti di slide-nya itu. Kemudian PTB-nya adalah 0,70. Yang 1% ya, yang 1% 0,23, PTB-nya adalah 0,13 ya. Jadi sekali lagi kemarin ada pertanyaan pada saat praktikum, melihatnya tabel ekivalensi itu di mana, PTB itu di mana. Jadi dua-duanya itu ada dalam satu tabel di Farmakope di bagian tabel larutan isotonis dari zat A, dari A sampai Z ya, itu ada. Jadi silahkan dicari saja nanti di sini. Yang perlu dipahami dari cara melihat tabel ini adalah yang di kadar 1%-nya ya. Kemudian yang ekivalensi itu ada di baris pertama, PTB-nya itu ada di baris kedua yang pakai derajat ya. Oke, semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pengerjaan tugas teorinya serta praktikum